Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrian Simbolon dengan nomor NIM 200211082 dari jurusan Manajemen Mata Kuliah Manajemen Talenta. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan mengenai talent mapping temu bakat. Setelah saya mencoba mengisi link temu bakat, disitulah bakat saya mulai kelihatan, di mana saya adalah orang yang berani menghadapi orang secara empat mata, keras kepala, berani mengambil ahli tanggung jawab. Saya juga memiliki sifat analitis, juga banyak ide, keras menghadapi orang. Saya adalah orang yang tidak suka terhadap konflik. Saya juga suka melayani orang lain dan mendahulukan orang lain. Saya juga suka menggabung-gabungkan teori atau temuan dan menjadikan itu menjadi sebuah temuan baru. Dan yang paling tepatnya yaitu saya orang yang sangat suka menghayal tentang apa yang mungkin terjadi di kemudian hari dan menghayal bagaimana masa depan saya di masa yang akan datang. Setelah saya mencoba mengisi link tersebut, profesi yang cocok dengan saya ada 7 diantaranya, yaitu pengacara, mediator, juru gambar, perancang, negosiator, customer service, dan humas. Potensi kekuatan saya yang pertama itu berani menghadapi orang secara empat mata, keras kepala, berani mengambil ahli tanggung jawab, dan yang kedua itu memiliki sifat analitis juga banyak ide. Yang ketiga itu keras menghadapi orang akan tetapi tidak suka terhadap konflik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai talent mapping. Talent mapping adalah serangkaian tes atau asesmen yang dilakukan dengan tujuan menemukan potensi diri atau bakat yang ada di dalam diri kita. Talent mapping juga bisa diartikan sebagai upaya pemetaan bakat yang nantinya akan sangat membantu dalam perbaikan, peningkatan, dan pengembangan bakat atau keahlian selanjutnya, termasuk menemukan posisi yang tepat dalam perusahaan kalau dilakukan saat proses rekrutmen. Talent mapping atau dikenal juga dengan pemetaan bakat sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui bakat yang dominan dalam diri kita. Dengan mengetahui bakat apa yang kita miliki, maka kita akan lebih mudah untuk memilih jurusan atau pekerjaan yang tepat. Tanpa mengenal bakat yang ada di dalam diri kita, rasanya akan sulit bagi kita untuk berkarya dengan optimal. Istilah pemetaan bakat mungkin saja masih asing bagi sebagian besar orang. Pemetaan bakat dapat diartikan sebagai tes asesmen yang dapat digunakan untuk mengetahui bakat apa yang dimiliki oleh seseorang. Tes asesmen pemetaan bakat biasanya terdiri atas 34 jenis bakat, di mana akan diurutkan dari bakat yang paling dominan hingga bakat yang terlemah yang terdapat dalam diri kita. Pemetaan bakat tidak hanya berlaku untuk orang dewasa saja, anak-anak pun dapat mengikuti proses pemetaan bakat untuk mengetahui bakat apa yang dipendam dalam diri mereka. Tujuan dari talent ini yaitu tes asesmen yang dilakukan dalam pemetaan bakat pada umumnya bertujuan untuk mengetahui bakat apa yang dimiliki oleh seseorang. Dengan mengetahui bakat apa yang dimiliki, maka kita dapat mengetahui bidang pekerjaan apa yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang kita punyai. Dalam sektor perusahaan, tes ini sangat berguna untuk menentukan bidang atau proses pekerjaan seperti apa yang tepat bagi karyawannya. Mungkin proses pemetaan bakat masih asing bagi sebagian orang, karena memang belum terlalu banyak orang yang menjalaninya. Meski talent mapping penting dilakukan untuk melihat potensi yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak semua perusahaan menerapkan proses ini untuk melihat bakat para karyawannya. Cara mewujudkan talent mapping. Dalam mewujudkan pemetaan bakat, setidaknya ada 2 cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, interpretasi kekuatan. Sebenarnya, ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pemetaan bakat. Salah satunya bisa dilakukan adalah dengan interpretasi kekuatan. Melalui interpretasi, kita dapat lebih leluasan menampilkan suatu hasil kerja sesuai dengan bakat ataupun potensi yang kita miliki. Hasil kerja yang sesuai dengan keterampilan atau kemampuan kita tentu saja akan menjadi lebih optimal.
Selanjutnya yaitu mencari kompetensi diri. Sebenarnya kita dapat mengetahui bakat yang terpendam dalam diri kita secara mandiri. Untuk mengetahui kompetensi diri kita, salah satu cara adalah dengan menjalankan tes ST30. Tes tersebut dirancang untuk membantu kita yang ingin mengetahui potensi atau bakat yang terpendam dalam diri kita. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bakat dan minat kita dengan cara mencari tahu bidang pekerjaan apa yang sesuai dengan diri kita. Selanjutnya, analisis potensi karir. Analisis potensi karir. Karir atau profesi di masa depan. Setelah saya mencoba mengisi link talent mapping tersebut, di situ saya mendapatkan 7 profesi yang cocok dengan saya. Dan saya mengambil satu profesi yang cocok dengan saya, yaitu menjadi seorang mediator. Alasan saya memilih karir ini adalah karena saya sangat suka dalam memecahkan sebuah masalah, seperti membantu para pihak dalam proses perundingan yang gunanya mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Baik, selanjutnya saya akan membahas kekuatan dan kelemahan dalam diri saya. Yang pertama itu kekuatan. Saya memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan atau ide yang mampu mengubah persepsi atau situasi. Yang kedua itu saya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, karena berkomunikasi dengan baik adalah salah satu untuk memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga itu saya dapat merumuskan ulang sebuah masalah yang terjadi. Jadi di sini saya dapat menceritakan ulang sebuah masalah mulai dari terjadinya sebuah masalah dan sampai memecahkan sebuah masalah tersebut. Yang kedua itu kelemahan. Saya memiliki 2 kelemahan dalam profesi tersebut. Di antaranya adalah saya tidak dapat menahan amarah dalam setiap negosiasi. Contohnya itu ketika dalam suatu perundingan, saya tidak dapat menahan amarah saya dan saya dapat melontarkannya secara langsung. Baik, yang kedua itu kelemahan. Di sini saya terdapat 2 kelemahan dalam profesi tersebut. Yang pertama itu saya tidak dapat menahan amarah dalam setiap negosiasi. Contohnya itu ketika saat bernegosiasi, saya tidak dapat menahan amarah saya dan saya dapat melontarkannya langsung kepada orang lain dan mengakibatkan orang lain menjadi sakit hati. Yang kedua itu saya berbicara terlalu kasar. Selanjutnya saya akan membahas peluang dan tangan dari karir yang saya pilih tersebut. Yang pertama itu peluang. Setiap pengadilan negeri pasti memerlukan yang namanya mediator. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenakan sebagai Pusat Mediasi Nasional atau disingkat sebagai PMN. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh peraturan Mahkamah Agung atau disingkat dengan PERMA. Selanjutnya itu tantangan. Yang pertama itu untuk menjadi seorang mediator harus mampu menjadi pendengar yang aktif serta berusaha tidak memotong pembicaraan klien. Kita sangat sering melihat ketika orang dalam suatu perundingan, banyak sekali orang memotong pembicaraan sehingga tidak memiliki attitude yang bagus. Dengan begini, informasi yang didapat akan semakin banyak sehingga jelas terlihat apa personal yang menimbulkan perpecahan di antara para pihak tersebut. Selanjutnya itu rencana strategis untuk mengoptimalkan terwujudnya potensi karir. Yang pertama itu, saya membaca buku undang-undang. Membaca buku undang-undang tentang pasal-pasal yang akan menambah ilmu yang akan digunakan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang kedua itu, menyelesaikan pendidikan. Lulus kuliah tepat waktu dan mendapatkan IP yang bagus akan menjadi salah satu jembatan untuk bekerja di sebuah pengadilan negeri. Yang ketiga itu yaitu melatih public speaking. Saya akan melatih public speaking saya agar lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain serta dapat menyampaikan informasi yang jelas. Sangat penting bagi kita melatih public speaking kita. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai talent mapping temu bakat. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
dan salam sejahtera. Terima kasih.